的肿胀，或是头重重的，或是像盖个锅盖一样。Kalau itu terjadi di bagian kepala, maka salah satunya atau beberapa diantaranya adalah bisa terjadi kepala ini kok terasa kulitnya itu seperti melebar, makin besar, melar begitu. Atau kepalanya kok seperti ada rasa kebas, nggak ada rasa atau kesemutan, atau kepalanya terasa berat. Habis di terapi atau bukan sakra berat seperti apa? Dikasih tutup kuali berat. Bisa begitu? 因为我们的头部有很多的微血管，这些微血管随着我们年纪逐渐的增长，微血管就容易堵塞。Karena pembuluh darah yang ada di kepala yang di otak kita halus, kadang-kala seperti rambut halusnya. Dan dengan bertambahnya umur kita, pembuluh darah yang sudah kecil itu dalamnya bisa terjadi penumpukan makin sempit. 所以很多人慢慢就容易头痛啊，头部肿胀啊。Pembuluh darah makin sempit, jalan darah itu tidak lancar, maka tempat-tempat di situ kita bisa rasa, waduh, saya kok sering pening, sering sakit kepala, atau apa sebabnya. 在开完穴道，能量增强以后，我们的微血管就会扩张，让血流通畅，变得比较强，才能够把血管壁的那些垃圾冲干净。 Pada waktu kita selesai buka cakra, jumlah energi yang masuk begitu banyak. Energi itu kalau sampai di tempat-tempat yang ada penyempitan, tempat yang tidak lancar, ada akar penyakit, dia mulai lakukan koreksi. Dan kalau itu kebetulan adalah pembuluh darah yang halus, udah halus makin sempit lagi, maka energi itu akan bantu pembuluh darah bisa melebar. Untuk apa? Darah bisa jalan lebih cepat. Lebih cepat arusnya darah itu bisa membantu menarik keluar endapan-endapan, kolesterol, sampah dan seterusnya. Pada waktu itu kita merasakan melar. 你血管通畅了以后啊，你就不容易头痛、头部肿胀。 Dan kalau kita ada rasakan reaksi seperti itu, maka pembuluh darah yang tadinya agak sempit, tersendat, mungkin lagi melar, jalan darah lebih cepat. Kita punya reaksi bermacam-macam yang terasa, tapi itu bagus. Nanti di kemudian hari kita punya langganan sakit kepala, makin lama makin berkurang. Kumatnya juga mungkin lama-lama, semoga dia bisa sembuh. 昨天你们一个同学不是讲吗？她老公心脏有堵塞嘛，哎，调一调，哎，慢慢就通了。 Untuk对。 Kemarin salah satu testimoni kita akan dengar bahwa wah suaminya seringkali ada keluhan jantung, tidak nyaman. Lalu setelah terapi ternyata nggak jadi puyung cucian. Akhirnya kan rencananya diadviskan supaya pasang ring, pasang stand. Dan satu stand itu pasang berapa? 80-90 juta begitu kan? Akhirnya nggak jadi begitu. Ya, karena terapi itu dengan rajin. Pembuluh darah halus di kepala kita juga sama. 你去调，那个好转反应的时间就会缩短，快一点好。 Kita rajin terapi, maka keluhan-keluhan ataupun reaksi seperti itu biar ya keluar nggak apa-apa. Tapi sering atau rajin terapi, dia akan bertahap berkurang. Kalau dia lebih bersih, tentu reaksinya akan berkurang. 我需要你连接两个画面。那像我们眼睛的好转反应，就调整了以后，有可能就是流眼泪甚至你去码，眼泪里面有可能出现好多的沙。 Reaksi perbaikan atau penyembuhan kalau keluhannya itu di mata, maka biasanya setelah terapi energi bertambah, mata itu bisa saja menjadi basah. Kalau basah itu seperti orang keluar air mata, tapi kalau dia bersihkan, digosok sama tisu misalnya, kadang-kadang kok seperti ada butiran halus seperti pasir. 有些眼睛里面的杂质，随着眼泪就清出来了。 Bisa saja itu sampah kotoran
Dengan kita keluar air mata, dia bisa ikut larut dan keluar. Setelah itu kita bersihkan, nah mungkin pandangan kita sudah lebih jernih, lebih bersih. 从此以后，你的眼睛就亮了。 Maka setelah itu bisa mata kita melihat apapun lebih jelas, lebih terang. 有些人是隔天睡醒的时候，发现有很多的眼屎。 Tapi bisa juga setelah terapi di mata, orang itu tidur, besoknya bangun matanya susah buka. Kenapa? Lengket, banyak kotoran mata. 也有一些人，在调的时候眼睛会刺痛一下，刺痛一下。 Tapi ada juga orang waktu terapi di bagian mata, reaksinya itu bisa nyut-nyut, bisa terasa kejut-kejut begitu. 也有些人调了以后，眼睛变红的。 Tapi ada juga orang terapi mata, tidak lama kemudian matanya menjadi merah-merah. 为什么会变红？因为眼睛的微血管扩张。 Tadi belum terapi matanya nggak merah atau sedikit merah, makin terapi makin merah. Kenapa? Karena pembuluh dalam darah mata juga halus banget. Dia begitu melebar, darahnya jalan kelihatan merah. 它微血管扩张就是在帮它通。 Kenapa pembuluh darah mata yang halus itu melebar? Supaya aliran darah bisa lebih cepat. 因为眼睛有许多严重的疾病就是眼压高造成的。 Karena ada banyak penyakit mata, termasuk yang penyakit yang serius, itu datang dari tekanan bola mata ketinggian, menyebabkan macam-macam penyakit. 譬如说青光眼Misalkan glaucoma, 譬如说像视网膜方面的问题atau masalah retina, 严重的话都有可能导致眼睛瞎掉。 dan juga pada waktu kasus itu agak serius, agak berat, orang bisa kehilangan penglihatan alias buta. 那你去做长生学，他眼睛的微血管通畅了，眼压自然就降下来。 Waktu terapi menyalurkan energi, bisa saja pembuluh darah mata yang halus itu dapat tenaga, dapat energi, dia melebar, jalan darah lebih cepat, kotoran endapan bisa ikut keluar. Begitu dia lancar, tekanan bola mata akan berkurang, mendekati normal. 你眼压降下来，那些疾病才可能好起来。 Tekanan bola mata bisa turun, bisa lebih normal. Gejala penyakit lainnya juga akan ikut membaik. 老师在第一天有跟你们讲，有些人有灰纹症。 Hari pertama, Lalu kan tanya keluar-keluar mata, apakah ada yang mengidap atau terganggu dengan Feiwenzer itu seperti ada serangga muter-muter tapi dipegang, ditangkap tuh nggak ada barangnya, floatless. Ada? Ada yang punya keluhan begitu? Yang sering ada? Tuh, tangannya kok rendah amat. Jadi cuma 2 orang. Yang lainnya ada nggak? Kita sering lihat ada serangga gerak-gerak. 有没有调整眼睛？有没有比较好？ Ada terapi sendiri berapa hari ini? 比较没有了哦。那个蚊子会灰掉了。 Sudah agak jarang ya? Iya, nyamuknya. Oh. 找不到了。 Oh, dari nyamuk sekarang berubah jadi semut, tapi kadang-kadang ada, kadang enggak. 认真调，过2天就好了。 Rajin terapi, lanjutin, nanti semutnya pun nggak balik-balik lagi. Jadi kita nggak terganggu. 因为你到眼科去了，医生也没有药。 Kita ke dokter mata, ophthalmologi, dia juga bilang mungkin ini nggak bisa diobatin. 因为我儿子是眼科医院的院长嘛， Wah, 知道了。 putrinya Lause itu adalah kepala rumah sakit khusus mata. 因 Anak 为 beliau. 很多的问题，医生讲老化，根本都没药嘛。 Karena kalau dokter bilang ya kita kan udah bertambah umur, ya penyakit begini lah wajar lah gitu. Seakan-akan nggak bisa diobatin. Mereka begitu kan? Anda terima nasib. 那因为你循环不好，养护供给不足，就会老化。 Karena kita punya sistem sirkulasi kurang lancar, termasuk pembuluh darah di mata, maka supply-nya makanan, zat gizi, oksigen dan seterusnya tidak cukup. Lama-kelamaan organ tersebut terjadi kemunduran degeneratif. 那医生针对一些老化的器官有一种药
叫做血管扩张剂。 Dan terhadap gejala-gejala seperti ini, dokter ada satu macam obat. Fungsinya obat itu adalah untuk melebarkan pembuluh darah, vasodilator. 你血管扩张剂吃了，血管就扩张了，血流就通畅了，养护供给足够，器官的功能才能够发挥嘛。 Obat yang fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah, vasodilator, itu tugasnya adalah pembuluh darah yang sempit-sempit itu mungkin juga udah kurang lancar. Begitu dia melar sedikit, jalan darah itu lebih cepat. Darah membawa apa? Membawa zat gizi makanan, membawa oksigen, bahan bakar dan seterusnya. Sehingga organ-organ dapat makanan yang cukup. 那药效过了，血管又收缩了，毛病就跑出来了。 Tapi obat seperti itu kan ada masa aktifnya. Sekali minum obat mungkin bisa berfungsi 6 jam atau 8 atau 10 jam. Setelah itu kembali lagi. 所以你就必须再吃药了。 Kalau udah kembali lagi, wah mata saya mulai nggak enak lagi atau keluhan yang lain sudah nggak enak, makan lagi obat. Tiap hari kan harus makan. 所以也是功德无量啊。 Maka walaupun penyakit tidak baik, tapi saya bersedia makan obat bertahun-tahun. Itu namanya kungte wulian. Artinya kita berbuat jasa pahala karena nyumbang jangka panjang bertahun-tahun, walaupun obatnya nggak bikin sembuh. 因为你养活了药厂跟医院啊。 Tahu maksudnya? Kita makan obat tidak sembuh, tapi kita bersedia makan bertahun-tahun. Artinya apa? Artinya kita telah berbuat baik karena kita sudah nyumbang. Kenapa? Pabrik obat kan perlu jalan terus. Orang-orang yang kerja perlu gajian, apotek perlu hidup. 好像你们有没有高血压？ Ada nggak penderita hipertensi? Tekanan darah tinggi ada nggak? Ada.